Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Koalisi Indonesia Maju mendeklarasikan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk pemilihan umum 2024 di Indonesia Arena pada Rabu 25 Oktober. Dalam pidatonya, Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk melanjutkan dan menyempurnakan program pemerintahan yang telah berjalan saat ini, ditambah sejumlah program unggulan lainnya. Koalisi Indonesia Maju resmi mendeklarasikan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka sebagai Baca-Pres/Bacawa-Pres untuk Pilpres 2024. Deklarasi ini digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu 25 Oktober, tepat di hari terakhir pendaftaran Capres dan Cawapres. Sekitar 30.000 orang pendukung Prabowo Gibran hadir di lokasi ini, termasuk 8 ketua umum partai anggota Koalisi Indonesia Maju dan Ketum Partai Solidaritas Indonesia, PSI Kaisang Pangarep yang secara resmi menyatakan dukungannya terhadap paslon Prabowo Gibran pada Selasa 24 Oktober. Dalam pidatonya, Prabowo bertekad bersama Gibran yakin dapat membebaskan Indonesia dari kemiskinan, kelaparan, kurang gizi, dan mengutamakan kekayaan Indonesia guna kepentingan masyarakat. Itu tekad kami, itu perjuangan kami, itu sumpah kami kepada rakyat Indonesia. Saya tidak lagi akan panjang berpidato. Saya hanya menyampaikan seluruh jiwa raga kami untuk rakyat Indonesia. Lebih lanjut, Gibran menegaskan mereka akan melanjutkan dan menyempurnakan program pemerintah saat ini, ditambah sejumlah program unggulan yaitu dana abadi pesantren, kredit startup milenial, kartu Indonesia Sehat Lansia, kartu anak sehat, hilirisasi industri, ekonomi hijau, dan energi hijau. Program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan. Usai deklarasi, rombongan Prabowo Gibran diarak ke arah Taman Suropati menuju kantor Komisi Pemilihan Umum KPU untuk mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI resmi bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju usai mendeklarasikan dukungan bagi bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Bacawa-Pres Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diumumkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dalam acara konser Pilpres Santuy Ojo Rungkat di Jakarta Selasa malam. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi mendeklarasikan dukungan bagi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan umum 2024 mendatang. Dukungan ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dalam acara konser Pilpres Santuy Ojo Rungkat di Jakarta Selasa malam 24 Oktober. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Adapun bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu.
besok udah mau daftar. Boleh gak? Kakanda udah kita deklarasikan sama kita, ya kan? Kalau adiknya enggak, ya kebangetan. Acara deklarasi tersebut juga turut dihadiri oleh para elit parpol Koalisi Indonesia Maju. Melalui deklarasi ini, PSI kini menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Golkar, Demokrat, PAN, PBB, Garuda, Gelora, dan Partai Prima. Pemirsa, KPU menyatakan dokumen syarat pendaftaran Baca Pres dan Bacawa Pres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka telah lengkap pada Rabu 25 Oktober kemarin. Dan hari ini, Kamis 26 Oktober, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemilihan Umum menerima berkas pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 25 Oktober. Prabowo Gibran tiba di KPU pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Prabowo dan Gibran mendaftar ke KPU didampingi sejumlah pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dan diterima oleh Ketua KPU Hasyim Asyari serta jajaran Komisioner KPU. Berkas diserahkan secara simbolis oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dan telah dinyatakan lengkap oleh KPU. Selanjutnya, Prabowo Gibran dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan pada Kamis 26 Oktober di RSPAD Gatot Subroto pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Di hadapan rakyat Indonesia, dengan membawa program kita, membawa visi kita, membawa strategi kita, untuk melanjutkan pembangunan dan mengantar Indonesia sampai menjadi negara yang maju dan yang makmur. Nah, untuk kesempatan ini yang kami jadikan ukuran itu hanya satu, apakah dokumennya sudah lengkap atau belum. Dan berdasarkan informasi dari tim di Kesekjenan KPU melalui Silon, dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap. Adapun hari ini, Rabu 25 Oktober merupakan hari terakhir pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng.
setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa, kita akan bergeser ke Jawa Tengah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan terdapat 2 penyebab tidak stabilnya harga pangan, yakni karena Indonesia sedang mengalami fenomena El Nino dan adanya konflik bersenjata antara Israel dan Hamas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Selasa 24 Oktober kemarin, Zulhas menyebut pihaknya tengah mengupayakan sejumlah hal agar harga kebutuhan pokok bisa kembali stabil. Dalam beberapa waktu belakangan, harga berbagai kebutuhan pokok dan komoditas pangan strategis cenderung tinggi dan tidak stabil. Hal itu diindikasikan terjadi akibat dampak dari fenomena El Nino, di mana pemanasan suhu muka laut di atas normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah itu ikut melanda Indonesia. Selain itu, seperti dijelaskan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menghadiri rapat kerja nasional Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras di Solo, Jawa Tengah pada 24 Oktober. Terjadinya konflik antara Israel dengan Hamas ikut mengakibatkan harga minyak dunia melambung. Begitu juga nilai dolar Amerika Serikat yang menguat, sehingga harga-harga tidak mudah dikendalikan. Untuk itu, pemerintah menurutnya tengah melakukan sejumlah upaya agar harga pangan utamanya beras kembali stabil. Di mana untuk jangka pendek, pihaknya, kata menteri yang akrab disapa Zulhas itu, akan mencoba memastikan ketersediaan pangan atau barang dalam jumlah dan suplai yang cukup. Itulah yang dari pemerintah. Pemerintah bekerja berusaha sekuat tenaga agar stabilisasi harga pangan terutama beras ini bisa stabil. Walaupun sudah nggak naik lagi, ya, tapi kita berusaha untuk bisa menurunkan harga. Lebih lanjut, mantan Ketua MPR itu menyebut, meskipun saat ini telah memasuki tahun politik, dia akan tetap fokus dalam pekerjaannya. Pihaknya bersama instansi terkait akan terus berusaha menjaga agar bahan pokok bisa terjangkau masyarakat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali melantik Andi Imran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 25 Oktober. Amran sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014 hingga 2019. Presiden Joko Widodo melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju periode 2023-2024 di Istana Negara Jakarta pada Rabu 25 Oktober. Amran menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang mengundurkan diri karena terlibat kasus korupsi. Amran dilantik menjadi menteri melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 101/P/tahun 2023 tentang pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Usai pelantikan, Amran mengaku diberi arahan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk menangani permasalahan El Nino dan mengutamakan kepentingan para petani. Kan ada pengalaman kita, 2015 dulu El Nino juga, tetapi kita mampu lewati dengan baik. 2015 kan El Nino, padahal baru kita kerja 6 bulan. Yang terpenting di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah petani. Apa keluhan petani? Satu aja, kami laporkan kemarin Bapak Presiden bahwa
Bila mana petani berteriak tidak ada pupuk, itu tanda-tanda produksi akan turun. Sebelumnya, Amran Sulaiman adalah Menteri Pertanian Kabinet Kerja periode 2014-2019 saat masa pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala. Amran Sulaiman diketahui mempunyai sejumlah lini bisnis, seperti bisnis sawit, emas, hingga timah hitam. Usai dilantik, Amran segera menuju ke kantor Kementerian Pertanian di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk berkonsolidasi dengan tim kementerian. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Rabu 25 Oktober resmi melantik Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat periode 2023 hingga 2024. Jenderal TNI Agus Subianto menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang purna tugas. Jenderal TNI Agus Subianto resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Staf Angkatan Darat periode 2023-2024 melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Strip TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Jenderal Agus mengatakan Presiden menugaskan Satuan Angkatan Darat untuk menjaga netralitas dan kondusivitas jelang pemilu 2024. Mantan Komandan Pas Pampres itu menyebut ada 802 tempat pemungutan suara yang perlu diamankan. Oleh karena itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Kodam di masing-masing wilayah untuk melaksanakan rencana kontingensi. Kalau kita itu di TNI, itu tiap Kodam itu punya kontingensi, punya rencana kontingensi, renkon. Nah setiap wilayah itu berbeda-beda. Mungkin kalau di Jakarta mungkin konflik sosial karena banyak demo, atau di Jawa Barat mungkin kontingensinya bencana alam karena dekat dengan Gunung Merapi dan sebagainya. Jadi
para Pangdam nanti akan memaparkan ke saya tentang rencana kontingensi. Demikian juga untuk kerawanan-kerawanan pemilu ini. Sementara untuk penanganan Papua, Agus mengatakan butuh kolaborasi dari semua unsur. Tidak hanya TNI dan Polri, melainkan juga kementerian dan lembaga. Menurutnya penanganan Papua tidak harus diselesaikan dengan senjata. Pemirsa, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS irigasi yang dibangun PT Bukit Asam Tbk di Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan menjadi tumpuan dan harapan ratusan petani di Desa Karangraja. PLTS yang mengairi 35 hektar sawah dengan 121 petani penerima manfaat ini dapat meningkatkan produktivitas panen gabah bagi para petani, dan dari yang sebelumnya hanya bisa melakukan musim tanam sekali dalam setahun, kini bisa memanen padi 2-3 kali dalam setahun. Walaupun menitik beratkan pada kedua kabupaten tersebut, karena potensi sebaran titik panas. Musim kemarau selalu menjadi momok bagi setiap petani padi karena ancaman kekeringan bisa sewaktu-waktu mengganggu produksi pertanian. Apalagi bagi para petani di Desa Karangraja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang selama ini bergantung pada sawah tada hujan atau hanya mengandalkan air hujan tanpa ada bangunan irigasi permanen. Namun berkat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, para petani bisa tetap produktif sepanjang tahun meski memasuki musim kemarau. Mereka bisa mengairi sawah dengan memanfaatkan air dari Sungai Enim yang dialirkan 2 pompa bertenaga listrik dari PLTS tersebut. PLTS ini merupakan bantuan dari program Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan tambang batubara PT Bukit Asam atau PTBA. Total terdapat 76 keping modul panel surya yang memiliki kapasitas 38 kW peak. PLTS ini menghidupkan 2 pompa irigasi berdebit 20 liter per detik yang berfungsi untuk mengalirkan air ke lahan-lahan pertanian masyarakat dengan pipa distribusi sepanjang 1,29 km. PLTS irigasi telah mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pemberdayaan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Saat musim kemarau di mana petani sedang butuh banyaknya air gitu ya, PLTS ini juga bisa berfungsi dengan maksimal. Ini adalah pemanfaatan energi baru terbarukan yang paling efisien yang diinisiasi oleh Bukit Asam guna mengatasi masalah-masalah mendasar gimana caranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PLTS irigasi Karangraja dibangun di atas tanah milik warga seluas 15 x 25 meter. Iit, seorang pemilik lahan, secara sukarela mengizinkan lahan miliknya untuk digunakan pembangunan instalasi panel surya. Menghibahkan tanah ini tujuan untuk ke masyarakat, Pak, khusus ke petani. Karena selama ini yang kita alami petani cuman 1 kali atau 2 kali, itu pun kalau berhasil, Pak, panennya. Karena faktor dari petani air, Pak, selama ini. Nah, jadi kami ada dari PTBA menawarkan untuk irigasi, makanya kami ambil itu bantuan itu untuk penghibahan tanah kami siapkan. Salah satu ketua kelompok tani bernama Bahtiar yang memimpin anggota sebanyak 23 petani mengatakan bahwa PLTS irigasi ini telah menjadi tumpuan ratusan petani di Desa Karangraja. Meski memasuki musim kemarau, PLTS sangat berguna dalam meningkatkan produktivitas gabah para petani. Dari sebelumnya petani hanya bisa mendapat musim tanam sekali dalam setahun, kini bisa memanen padi 2 hingga 3 kali dalam setahun. Mulai kami manfaatkan perairan dari PLTS ini, kami sudah bisa nanam tahun kemarin itu 2 kali. Dengan hasilnya lumayan meningkat, Pak, dari 25 bahkan sampai 28 sampai 30 karung. Itu per hektar, Pak, ya? Bukan, Pak, per seperempat, Pak. Senada dengan Mawardi, seorang petani Desa Karangraja mengatakan, sejak PLTS irigasi PTBA ini hadir, potensi peningkatan hasil tani naik sebanyak 175 ton gabah kering giling per tahun, dengan potensi peningkatan pendapatan sebesar 1 miliar 50 juta rupiah per tahun atau sebesar 8,7 juta rupiah per tahun.
Kalau sekarang ini alhamdulillah ini padinya bagus padinya Pak. Butirainya alhamdulillah dari pagi sampai sore non-stop airnya. Bantuan dari CSRP-TBA ini alhamdulillah kami bisa dapat 3 kali 1 tahun ini, mungkin lebih ini Pak. Hingga saat ini, terdapat 121 petani di Desa Karangraja yang memanfaatkan PLTS irigasi ini dengan cakupan area sawah seluas 35 hektar. Perusahaan tambang batubara PT Bukit Asam juga berkomitmen untuk terus berkontribusi secara aktif dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta mendorong kemajuan dan ketahanan ekonomi Indonesia. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.